Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Yusuf pada cerita sebelumnya yang berisikan tentang kisah Nabi Yusuf dijual sebagai budak dan kisah Nabi Yusuf digoda oleh istri bendahara Mesir yang bernama Zulaikha. Sebelum lanjut ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf yang sedang berada di dalam sumur seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Sungguh suatu ujian yang amat berat bagi seorang pemuda Yusuf yang masih belum banyak pengalamannya dalam kehidupan. Baru pertama kali ia berpisah dari ayahnya yang sangat menyayanginya dan memanjakannya. Lebih-lebih terasa beratnya ujian itu ialah karena yang melemparkan ke dasar telaga ialah abang-abangnya sendiri, putra-putra ayahnya. 3 hari berselang sejak Yusuf dilempar ke dalam sumur, belum nampak tanda-tanda yang memberikan harapan baginya untuk dapat keluar. Sedangkan bahaya kelaparan sudah mulai membayangi ketika terdengar olehnya suara sayup-sayup, suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak ia dilempar ke dalam sumur itu. Makin lama, makin jelas suara-suara orang-orang bercakap dan tertawa terbahak-bahak, dan suara jejak kaki manusia di sekitar sumur itu. Alangkah gembiranya Yusuf ketika ia sedang memasang telinganya dan mendengar suara ketua kafilah memerintahkan orangnya untuk melepaskan gayung mengambil air di sumur itu. Kemudian dilihatlah oleh Yusuf sebuah gayung turun ke bawah, dan begitu terjangkau oleh tangannya dipegangnya lah kuat-kuat gayung itu, dan kemudian ditarik ke atas oleh sang musafir seraya berteriak dan mengeluh karena beratnya gayung yang ditarik itu. Para musafir yang berada di kafilah itu terperanjat dan takjub ketika melihat bahwa yang memberatkan gayung itu bukanlah air, tetapi manusia hidup yang berparas tampan, bertubuh tegap, dan berkulit putih bersih. Mereka berunding apa yang akan diperbuat dengan hamba Allah yang telah diketemukan di dalam dasar sumur itu, dilepaskan ke tempat sunyi atau dikembalikan kepada keluarganya. Akhirnya bersepakatlah mereka untuk dibawa ke Mesir dan dijual di sana sebagai hamba sahaya dengan harga yang menurut tafsiran mereka akan mencapai harga yang tinggi karena tubuhnya yang baik dan parasnya yang tampan. Setibanya kafilah di Mesir, dibawanya lah Yusuf di sebuah pasar khusus di mana manusia-manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan sebagai barang dagangan atau sebagai binatang-binatang ternak. Nabi Yusuf dalam pelelangan itu dibeli oleh bendahara kerajaan Mesir yang bernama Fatifar sebagai penawar pertama yang merasa bahagia memperoleh seorang hamba yang berparas bagus, bertubuh kuat, dan mempunyai wajah yang tampan. Berkata Fatifar kepada istrinya ketika mengenalkan Yusuf kepadanya, "Inilah hamba yang aku baru beli dari pelelangan. Berilah apa yang diperlukan dan layanilah dengan baik. Kalau kelak kami akan memperoleh manfaat daripadanya dan memungutnya sebagai anak kandung kita. Aku dapat firasat dari paras mukanya yang tampan. Ia bukanlah golongan dari orang yang harus diperjualbelikan. Bahkan mungkin sekali bahwa ia adalah keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi dan orang-orang yang beradab." Nyonya Fatifar, istri bendahara Mesir, menerima Yusuf di rumahnya. Sesuai dengan pesan suaminya, dilayani sebagai salah seorang daripada anggota keluarganya dan sesekali tidak diperlakukan sebagai hamba sahaya. Ia melakukan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya diurus dengan senang hati. Maka makin lama makin disayanglah Yusuf
di rumah keluarga bendahara Mesir itu, sehingga merasa seakan-akan berada di rumah keluarganya dan orang tuanya sendiri. Kisah ini terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 19-21. Yusuf dan godaan Nyonya Fatifar. Ketenangan hidup dan kepuasan hati yang didapatkan oleh Yusuf selama tinggal di rumah Fatifar telah mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuhnya. Ia yang dikaruniai oleh Tuhan kesempurnaan jasmani dengan kehidupan yang senang dan empuk di rumah Fatifar makin terlihat tampan dan segar wajahnya, tambah elok parasnya, tambah tegak tubuhnya, sehingga ia merupakan seorang pemuda remaja yang gagah perkasa yang menggiurkan hati setiap wanita yang melihatnya, tidak terkecuali istri Fatifar majikannya sendiri. Pada hari-hari pertama Yusuf berada di tengah-tengah keluarga, Nyonya Fatifar tidak menganggapnya dan memperlakukannya lebih dari sebagai pembantu rumah yang cakap, tangkas, giat dan jujur, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Ia hanya mengagumi sifat-sifat luhur itu serta kecakapan dan ketangkasan kerjanya dalam menyelesaikan urusan dan tugas yang telah dipasrahkan kepadanya. Akan tetapi memang rasa cinta itu selalu didahului oleh rasa simpati. Simpati dan kekaguman Nyonya Fatifar terhadap cara kerja Yusuf lama-kelamaan berubah menjadi simpati dan kekaguman terhadap bentuk badan dan paras mukanya. Gerak-gerik dan tingkah laku Yusuf diperhatikan dari jauh dan diliriknya dengan penuh hati-hati. Dan akhirnya menyerahlah Nyonya Fatifar kepada kehendak dan panggilan hati dan nafsu yang sudah mendapatkan dukungan setan dan iblis. Tanpa mempertimbangkan martabat, kedudukan dan kehormatan dirinya, Nyonya Fatifar menggunakan taktik memancing Yusuf agar ia lebih dahulu mendekatinya, bukan dia yang dulu mendekati Yusuf, demi menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri bendahara Mesir. Ia selalu berdandan dan berhias rapi bila Yusuf berada di rumah. Yusuf yang tidak sadar bahwa Zulaikha, istri Fatifar, mencintai dan mengandung nafsu syahwat kepadanya, menganggap perlakuan manis dan pendekatan Zulaikha kepadanya adalah suatu hal yang biasa, sesuai dengan pesan Fatifar kepada istrinya ketika ia dibawa pulang untuk pertama kalinya. Ia berlaku biasa, sopan santun dan bersikap hormat, dan tidak sedikit pun terlihat gerakan dan tindakan yang menandakan bahwa ia terpikat oleh gaya dan aksi Zulaikha yang ingin menarik perhatiannya. Yusuf sebagai calon nabi telah dibekali oleh Allah dengan iman yang mantap, akhlak yang luhur, dan budi pekerti yang tinggi. Ia tidak akan terjerumus melakukan suatu maksiat yang sekaligus merupakan perbuatan atau tindakan khianat terhadap orang yang telah mempercayainya, memperlakukannya sebagai anak, dan memberinya tempat di tengah-tengah keluarganya. Sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf tersebut membangkitkan nafsu syahwat Zulaikha, bahkan tambah panas hatinya, sehingga ia bertekad akan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Zulaikha tidak tahan lebih lama menunggu reaksi Yusuf yang tetap bersikap dingin, acuh tak acuh terhadap rayuan dan ajakan yang samar-samar dia berikan. Maka kesempatan ketika suaminya tidak ada di rumah, masuklah Zulaikha ke bilik tidurnya seraya berseru kepada Yusuf agar mengikutinya. Yusuf segera mengikutinya dan masuk ke bilik di belakang Zulaikha, sebagaimana ia sering melakukannya bila ia diminta pertolongan melakukan sesuatu di dalam bilik. Sekali-kali tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Zulaikha kali ini masuk ke dalam biliknya bukan untuk perintah yang biasa dilakukan. Ia baru menyadari ketika ia berada di dalam bilik dan pintu dikunci oleh Zulaikha. Nabi Yusuf yang terus digoda oleh Zulaikha berkata, "Semoga Allah melindungiku dari godaan setan. Tidak mungkin aku akan melakukan perbuatan maksiat dan memenuhi kehendakmu Zulaikha. Jika aku melakukan apa yang engkau kehendaki,
maka aku telah mengkhianati Tuanku yang telah melimpahkan kebaikan dan kasih sayangnya kepadaku. Selain itu, Allah pun akan murka kepadaku dan akan mengutukku bila aku melakukan hal yang tidak pantas kepada Tuan Putri. Allah Maha mengetahui segala sesuatu apa yang diperbuat oleh hambanya. Mendengar jawaban dari Yusuf, Zulaikha marah. Ia merasakan dirinya dihina dan diremehkan oleh Yusuf dengan penolakannya. Yusuf yang melihat Zulaikha marah dengan wajah yang memerah, menjadi takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia segera berlari menuju pintu yang tertutup. Namun Zulaikha cepat-cepat bangun dari ranjangnya mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Ditariknya kuat-kuat oleh Zulaikha, bagian belakang baju Yusuf sampai terkoyak. Tepat pada masa mereka berada di belakang pintu sambil tarik-menarik, datanglah Futifar mendekati mereka. Dengan tiada memberi kesempatan kepada Yusuf membuka mulut, berkatalah Zulaikha cepat-cepat kepada suaminya, "Inilah dia Yusuf, hamba yang engkau puja-puja itu telah berani masuk kurang ajar ke dalam kamarku dan memaksaku memenuhi nafsunya. Berilah ia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tiada mengenal budi baik harus dipenjarakan dan diberikan siksaan yang pedih." Yusuf yang mendengar laporan dan tuduhan palsu Zulaikha kepada suaminya tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi keterangan apa yang terjadi sebenarnya. Berkatalah ia kepada majikannya Futifar, "Sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilku ke dalam kamarnya, lalu memaksaku memenuhi nafsunya. Aku menolak tawaran itu dan lari menyingkir, namun ia mengejarku dan menarik bajuku dari belakang sehingga terkoyak." Futifar dalam keadaan bingung, siapa di antara keduanya yang benar. Yusuf yang selama hidup bersamanya belum pernah berkata dusta, atau Zulaikha yang merupakan istrinya sendiri. Dalam keadaan itu, tibalah sekonyong-konyong seseorang dari keluarga Zulaikha, yaitu saudaranya sendiri yang dikenal bijaksana, pandai dan selalu memberi pertimbangan yang tepat bila dimintai pikiran atau nasihat. Atas permintaan Futifar untuk memberi pertimbangan dalam masalah yang membingungkan itu, berkatalah saudaranya, "Lihatlah, bila baju Yusuf terkoyak bagian belakang, maka ialah yang benar dan istrimu yang dusta. Sebaliknya bila koyak kemejanya di bagian depan, maka dialah yang berdusta, istrimulah yang berkata benar." Berkatalah Futifar kepada istrinya setelah persoalan menjadi jelas dan tabir rahasia terungkap, "Beristighfarlah engkau, wahai Zulaikha, memohon ampunan atas dosamu. Engkau telah berbuat salah dan dusta untuk menutupi kesalahanmu. Memang yang demikian itu adalah sifat-sifat tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal." Kemudian berpalinglah ia menghadap Yusuf dan berkata, "Tutuplah rapat-rapat mulutmu, wahai Yusuf, dan ikatlah lidahmu agar masalah ini akan tetap menjadi rahasia dan tersimpan di sekeliling rumah ini, dan jangan sesekali sampai keluar menjadi rahasia umum dan buah mulut masyarakat." Peristiwa yang terjadi di antara Yusuf dan Zulaikha sudah menyebar di kalangan warga Mesir. Kecaman dan sindiran-sindiran dan ejekan-ejekan orang terhadap dirinya akhirnya sampai di telinga Zulaikha. Ia menjadi sedih bahwa peristiwanya dengan Yusuf sudah menjadi buah mulut orang yang dengan sendirinya membawa nama baik keluarganya dan nama baik suaminya menjadi tercemar. Zulaikha sangat marah dan jengkel terhadap wanita-wanita sekelasnya, istri pembesar-pembesar, dan tidak henti-hentinya dalam pertemuan mereka menyinggung namanya dengan ejekan. Untuk mengakhiri desas-desus dan kasak-kusuk kaum wanita para istri pembesar itu, Zulaikha mengundang mereka ke suatu jamuan makan di rumahnya dengan maksud membuat kejutan, memperlihatkan kepada mereka Yusuf yang telah menawan hati sehingga menjadikannya lupa akan kedudukannya sebagai istri bendahara Mesir.
Dalam pesta itu para undangan diberikan tempat duduk yang empuk, masing-masing diberikan sebilah pisau yang tajam untuk memotong daging dan buah-buahan yang tersedia. Setelah masing-masing tamu menduduki tempatnya, mereka dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia di depannya. Maka tepat pada saat mereka sibuk mengupas buah yang ada di tangan masing-masing, keluarlah Yusuf berjalan sebagai peragawan di hadapan para wanita-wanita yang sedang sibuk memotong buah itu. Tanpa sadar, para tamu wanita yang sedang memegang pisau dan buah-buahan di tangannya mengagumi keindahan wajah dan tubuh Yusuf. Mereka sampai lupa dan melukai jari-jari tangan mereka sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepala melihat akan ketampanan Nabi Yusuf, kesempurnaan ciptaan Allah. Zulaiha bertepuk tangan, gembira melihat usaha kedutannya berhasil, dan sambil menunjuk ke jari-jari wanita yang teriris dan bercucuran darah, ia berkata, "Inilah dia Yusuf yang menyebabkan aku menjadi buah ejekan kalian semua. Bila ia menawan hati dan membangkitkan hawa nafsuku sebagai seorang wanita muda yang tidak pernah melihat orang setampan parasnya, seindah tubuhnya dan sebagus akhlaknya. Salahkah aku jika tergila-gila olehnya, sampai lupa akan kedudukanku dan kedudukan suamiku? Kamu yang hanya melihat Yusuf sepintas saja, sudah kehilangan kesadaran sehingga bukan buah yang kamu kupas, tetapi jari-jari tanganmu yang teriris." Berkata seorang tamu Zulaiha, "Jika sekiranya kamu tidak tertarik kepada Zulaiha karena kecantikannya, maka berbuatlah untuk kekayaannya dan kedudukan suaminya. Sebab jika engkau dapat menyesuaikan dirimu kepada kehendak Zulaiha dan mengikuti segala perintahnya, niscaya engkau akan dianugerahi harta yang banyak dan mungkin pangkatmu akan dinaikkan." Kata-kata nasihat dan bujukan para wanita tamu Zulaiha itu didengar oleh Yusuf dengan telinga kanan dan dikeluarkan dari telinga kiri. Tiada satupun daripadanya yang dapat turun ke lubuk hati atau menjadi bahan pertimbangan. Akan tetapi walaupun ia percaya kepada dirinya tidak akan terpengaruh oleh bujukan dan nasihat-nasihat itu, ia merasa khawatir bahwa jika masih tinggal lama di tengah-tengah pergaulan itu, akhirnya mungkin ia akan terjebak dan masuk ke dalam perangkap tipu daya muslihat Zulaiha dan teman-teman wanitanya. Berdoalah Nabi Yusuf kepada Allah agar memberi ketetapan iman dan keteguhan tekad supaya tidak tersesat oleh godaan setan dan tipu muslihat wanita yang akan menjerumuskannya ke dalam lembah maksiat dan perbuatan mungkar. Potifar, bendahara Mesir suami Zulaiha, mengetahui dengan pasti bahwa Yusuf bersih dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Ia pun sadar bahwa istrinya lah yang menjadi biang keladi dalam peristiwa yang sampai mencemarkan nama baik keluarganya. Akan tetapi ia tidak dapat berbuat selain mengikuti nasihat istrinya yang menganjurkan agar Yusuf dipenjara. Karena dengan memasukkan Yusuf ke dalam tahanan, pendapat umum akan berubah dan berbalik akan menuduh serta menganggap Yusuflah yang bersalah dalam peristiwa itu, bukan Zulaiha. Dengan demikian mereka berharap nama baik akan pulih kembali dan desas-desus serta kasak-kusuk masyarakat tentang rumah tangganya akan berakhir. Demikianlah perintah yang dikeluarkan Potifar dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 22 sampai 35. Itulah tadi kisah Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur dan digoda oleh Zulaiha. Semoga kisah ini memberikan banyak hikmah dan pelajaran buat kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai, dan jangan ketinggalan untuk mendengarkan kisah-kisah Nabi Yusuf selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.